Shalom saudara-saudari, saya akan berbagi materi dengan judul membasuh kaki. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama hingga ke-14, secara khusus memperlihatkan kepada kita betapa air melambangkan hayat. Dalam pasal yang keempat mengisahkan, setelah kita beroleh hayat, hayat itu segera menjadi mata air di dalam kita, yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pasal yang ketujuh memperlihatkan bahwa air itu akan seperti sungai air hayat yang mengalir dari batin manusia. Sampai pasal yang ke-13, air mempunyai daya guna lain lagi. Air tidak hanya memancarkan di dalam kita sehingga membuat kita puas. Air tidak hanya menambah tenaga kita dan menjadi sungai air hayat yang mengalir kepada orang lain. Air bahkan dapat memberi kesegaran, perasaan yang baru dan bantuan yang baru kepada kita. Saudara-saudari, pasal 13 ayat yang pertama mengatakan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kemudian dalam ayat yang kelima, dikisahkan Tuhan membasuh kaki murid-muridnya dengan air. Jelas bahwa motivasi Tuhan Yesus membasuh kaki bukan dikarenakan murid-muridnya berdosa, melainkan dikarenakan ia mencintai orang-orang miliknya. Bahkan, kasih ini bukan kasih yang semula, melainkan kasih yang sampai kepada kesudahannya. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudara-saudari, dengan adanya pembasuhan ini, maka kasihnya terwujud dengan sempurna. Karena itu, pembasuhan kaki ini memang diperlukan, sebab pembasuhan kaki menyatakan kasih Tuhan yang sampai kepada kesudahannya. Pembasuhan kaki merupakan pekerjaan kasih Tuhan dan menyangkut keadaan kita yang sampai kepada kesudahannya sebagai orang Kristen. Jadi saudara-saudari, bila kita ingin di hadapan Tuhan menempuh jalan di depan kita dengan baik, wajiblah mengetahui bagaimana menerima pembasuhan kaki dari orang lain, serta tahu pula bagaimana membasuh kaki orang lain. Dengan kata lain, kita wajib memiliki pengalaman menerima perlakuan orang lain membasuh kaki kita, juga memiliki pengalaman membasuh kaki orang lain. Saudara-saudari, kita patut menuntut ini di hadapan Allah. Allah bisa memakai kita sebagai orang yang menyuplai hayat kepada orang lain untuk menjadi orang yang selalu menyuplai. Maka syarat yang mendasar ialah kita harus sering menerima penanggulangan salib. Hayat alamiah kita perlu diremukan oleh Tuhan. Tanpa ada garapan salib di dalam kita, kita hanya mampu menyuplai pengetahuan, hanya mampu menyuplai dengan petah lidah, tidak menyuplai dengan roh, tidak mampu menyuplai orang dengan hayat Kristus. Jika pengetahuan dan petah lidah kita lebih besar daripada roh kita, maka kesan yang kita berikan pada orang lain adalah pengetahuan dan petah lidah semata, bukan roh kita. Kita perlu senantiasa hidup di hadirat Tuhan, berkontak dan berkomunikasi dengan Tuhan, barulah bisa menyuplai orang dengan hayat. Ingatlah saudara-saudari, menyuplai hayat adalah perkara yang terjadi secara wajar dan dengan sendirinya, bukanlah dibuat-buat. Memang harus dengan air membasuh, tetapi air itu bukanlah air yang ditimba oleh manusia, melainkan yang mengalir dari sumber hayat. Kalau kita hidup di dalam hayat, dengan sendirinya ada suplai hayat, sehingga kita dengan hayat membasuh kaki orang lain, membuat orang lain bersentuhan dengan Tuhan, merasakan Tuhan dan lebih akrab dengan Tuhan. Kita perlu menuntut sampai ke taraf demikian. Saudara-saudari, semoga Tuhan merahmati kita.